Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-31 berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Belajar dari Sakeus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari Benjamin Franklin dikunjungi oleh seorang ibu yang kaya raya. Dia datang dengan seorang anaknya yang paling kecil. Ibu itu kelihatan bingung menghadapi sebuah persoalan yang tidak bisa dipahaminya. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Benjamin Franklin, mengapa kekayaan duniawi tidak bisa membuat kita berbahagia? Franklin tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia mengambil sebuah apel dan memberikan kepada anak ibu itu. Anak itu senang dan langsung memakan apel itu. Kemudian, Benjamin Franklin memberikan apel kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai kedua tangan anak itu tidak bisa lagi memegang apel-apel itu. Salah satu apel terjatuh. Anak itu pun menangis karena salah sebuah apelnya itu jatuh. Kesempatan itu digunakan oleh Benjamin Franklin untuk menjawab pertanyaan ibu itu. Anda lihat sendiri, ketika anak itu memiliki dua apel yang bisa dipegangnya, ia sangat gembira. Namun ketika ia memiliki apel yang terlalu banyak, sehingga salah satunya terjatuh, ia menjadi sangat sedih dan menangis. Demikian pun halnya dengan kekayaan. Orang kaya selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan ketika sesuatu yang lebih itu tidak diperoleh, ia menjadi sangat sedih, sekalipun ia telah memiliki banyak. Itulah sebabnya banyak orang kaya yang tidak merasakan kebahagiaan sejati. Mereka memiliki banyak, tetapi hati mereka sangat gersang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Sakeus yang kita dengar dalam Injil hari ini adalah salah satu contoh dari orang kaya. Kekayaan itu diperolehnya dari pekerjaannya sebagai pegawai pajak atau pemungut cukai. Pada masa Yesus hidup, bangsa Yahudi berada di bawah kerajaan Romawi. Setiap tahun, orang-orang Yahudi harus membayar pajak kepada pemerintahan Romawi. Caranya adalah dengan mengangkat para pegawai pajak untuk setiap wilayah tertentu. Pemerintah Romawi tidak mau tahu berapa jumlah uang yang dipungut oleh pegawai pajak dari setiap wajib pajak. Yang terpenting, mereka mendapat jumlah tertentu setiap tahun. Oleh karena pemerintah Romawi tidak mempunyai kontrol entah berapa pajak yang harus ditarik dari rakyat, maka tidaklah mengherankan kalau setiap pegawai pajak bisa memungut sejumlah uang seturut kemauan mereka. Itulah sebabnya juga setiap pegawai pajak atau pemungut cukai seperti Sakeus menjadi musuh rakyat dan hidup dalam kelimpahan. Sebagaimana pegawai pajak lainnya, Sakeus adalah seorang yang kaya yang memiliki segala-galanya, tetapi tidak bahagia. Uang bisa membeli apa saja, tetapi ia tidak bisa membeli kebahagiaan. Sekalipun kaya, ia merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidupnya. Ia merasa jiwanya sangat gersang. Ia membutuhkan seseorang yang sangat memahaminya dan tidak cuma mengutuknya. Orang seperti itu hanya bisa ditemukan dalam diri Yesus orang Nazaret itu. Maka ia pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Yesus. Dan dia memang berhasil berjumpa dengan Yesus dan bahkan akhirnya bisa menjamu Yesus di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, kitab suci biasanya memihak orang-orang miskin. Tetapi di dalam Injil hari ini, Yesus justru memihak orang kaya
bernama Sakeus dengan bertamu di rumahnya dan mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Lukas bab 19 ayat 9. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus bukanlah orang yang sangat fanatik dengan kemiskinan. Dia adalah orang yang bebas, yang bisa bergaul dengan siapa saja. Selain itu, ia tidak cuma melihat Sakeus sebagai seorang berdosa, tetapi juga sebagai seorang yang punya potensi untuk menjadi orang baik. Yesus adalah orang yang melihat melampaui penampilan-penampilan. Dia tidak cuma melihat kenyataan-kenyataan yang ada pada kita, tetapi juga melihat potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri kita. Kenyataannya, Sakeus adalah orang berdosa, tetapi potensinya adalah Sakeus bisa berubah dan menjadi orang baik. Dengan demikian, Allah tidak cuma melihat kenyataan-kenyataan yang ada pada kita sebagai orang yang mungkin tidak baik, tetapi juga potensi-potensi kita untuk menjadi orang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.